Baik, kembali lagi di channel Togi Story. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan informasi update, informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website bandungraya.com. Informasinya yaitu pengangkatan tenaga honorer jadi P3K berdasarkan usia dan lama pengabdian. Tidak perlu tes untuk usia kritis. Simak informasinya baik-baik. Lengkongayo.bandung.com. DPR menjadi salah satu yang memperjuangkan nasib tenaga honorer. Seperti diketahui, permasalahan tenaga honorer ini sudah bertahun-tahun menjadi problematika pemerintah. Namun pada tahun ini pemerintah berjanji akan mengangkat tenaga honorer melalui CASN 2024. Pada CASN 2024 ini membuka 2,3 juta tenaga honorer yang terbagi menjadi instansi pusat 429.183 yang terdiri atas 207.247 CPNS dan 221.936 bagi P3K yang diperuntukkan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Instansi daerah sebesar 1.867.333 yang terdiri atas 483.575 CPNS dan 1.383.758 P3K. Formasi P3K di instansi daerah dialokasikan untuk guru sebanyak 419.146, tenaga kesehatan sebesar 417.196 serta 547.416 formasi untuk tenaga teknis. Bahkan 100% formasi P3K ini ditunjukkan untuk tenaga honorer. Pemerintah pun berharap banyak tenaga honorer yang terserap dalam CASN 2024 ini. Tahun ini pemerintah memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate melalui seleksi CPNS, sedangkan seleksi P3K menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non-ASN, sehingga 100% formasi P3K akan dibuka untuk pegawai non-ASN di instansi pemerintah, ujar Anas. Meski pemerintah membuka secara besar-besaran formasi CASN 2024 untuk mengangkat tenaga honorer, tapi DPR mengusulkan agar pemerintah memprioritaskan pengangkatan tenaga honorer sesuai usia dan lama pengabdian tenaga honorer. Saya waktu itu usulkan usia-usia kritis, misalnya di atas 55 tahun gitu ya. Sudah itu diprioritaskan saja konversi langsung jadi P3K, tidak usah ikut seleksi. Dia pengabdiannya sudah teruji gituin ya. Bidangnya sudah dikuasai, ngapain harus ikut seleksi, ujar Aminur Rahman dikutip dari YouTube DPR RI Rabu 24 Januari 2024. Pengangkatan tenaga honorer tanpa tes dirasa akan lebih cepat. Dia sudah layak untuk dikonversi langsung, otomatis jadi P3K itu bisa cepat, ujarnya. Ia juga meminta pemerintah untuk membuka payung hukum untuk tenaga honorer yang tidak terangkat menjadi P3K agar tidak terjadi kegamangan. Pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan kementerian lembaga ini juga berpikir bahwa ketika belum terangkat sebagai P3K dan PNS, bagaimana nasib P3K sampai pada deadline yang sudah diatur di undang-undang itu. Ini juga kan harus ada payung hukumnya, ujar Amin. Hal itu agar tidak timbul kegamangan dari nasib tenaga honorer di instansi daerah, pusat maupun lembaga dan kementerian. Tapi kalau masih ada keraguan, banyak faktor-faktor teknis yang ada di pemerintah kabupaten, kota, provinsi maupun kementerian lembaga, tentu ini akan tertunda lagi. Nah, itu yang sekarang lagi diminta oleh Komisi 2. Komitmen itu diwujudkan agar rakyat tidak berada di posisi yang gamang terangnya. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat. Dukung selalu channel Togi Story, caranya dengan like, subscribe, dan komentar, serta klik notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru.
Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.